bahas sedikit tentang pembuatan game puzzle pada Adobe Flash CS5. Langsung saya akan membuka Adobe Flash CS5. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh game yang sudah saya buat. Saya coba buka. Nah, dalam contoh game puzzle ini terdapat button play yang berfungsi untuk ke bagian utama dari game ini. Game ini terdiri dari bagian pecahan gambar dan ada gambar di sampingnya. Gambar ini merupakan gambar petunjuk di mana untuk menyusun pecahan-pecahan gambar ini biar menjadi gambar seperti ini. Contohnya, saya akan menggunakannya. Nah, seperti ini. Setelah selesai menyusun gambar, dia akan keluar scene selamat, kamu hebat, dan ada button try again atau mengulang kembali game yang tadi. Misalnya saya klik, nah muncul kembali game. Gamenya simpel kan? Sobat pasti penasaran kan bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja saya akan membuatnya dengan langsung membuat file new baru dengan menekan file new atau lebih mudahnya menekan Ctrl N pada keyboard. Di sini saya menggunakan Action Script 2 dengan ketentuan width dan height-nya saya tetapkan, lalu OK. Nah, di sini saya sudah mempunyai lembar kerja baru. Langkah yang pertama saya lakukan adalah membuat judul game ini, yaitu dengan cara menekan T pada keyboard atau text tool. Saya ketikkan, saya beri nama game ini Puzzle Game. Atau saya rubah menjadi game puzzle. Saya akan mengatur perwarnaan ini di color. Saya ingin warnanya berubah menjadi biru. Size nya saya perbesar dan font family-nya saya ganti menjadi yang itu. Saya akan mengatur tata letaknya, saya ingin di tengah. Nah, kurang seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat button mulai yang berguna untuk menampilkan bagian utama dari game ini. Akan membuatnya dengan cara menekan rectangle tool atau menekan R pada keyboard. Nah, di sini di rectangle option saya akan mengatur radiusnya kurang lebih sebesar 20. Tekan gambarnya. Nah, gitu. Saya select warnanya, saya ingin warna putih dengan stroke 2. Sekarang saya sudah mempunyai kotak tanpa label. Sekarang saya akan memberikan tulisan mulai pada kotak tersebut. Colornya saya rubah menjadi warna merah. Fontnya saya rubah menjadi font SMS dan size-nya saya perkecil sesuai dengan kotak tersebut.
kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan mengangkat itu simbol menjadi button dari button ini. Saya select, klik kanan, convert to simbol, atau lebih mudahnya dapat menekan F8 pada keyboard. Di tipe terdapat 3 macam. Yang pertama multi-click, yang kedua button, dan yang ketiga grafik. Nah, di sini yang saya butuhkan adalah button. Saya pilih button, lalu klik book. Setelah itu saya sudah mempunyai satu button. Nah, saya ingin button ini ketika disentuh nantinya backgroundnya berubah warna menjadi warna, misalnya menjadi warna kuning. Nah, cara klik 2 kali. Nah, di sini ada bagian up, over, down, dan hit. Di bagian over, saya klik kanan insert keyframe, dan background putih ini saya rubah menjadi warna kuning. Lalu saya kembali ke sini. Nah, seperti itu. Lalu button mulai ini saya ingin tempatnya berada di lebih seperti itu, dan saya menambahkan layar baru untuk menyetop bagian ini dengan cara klik kanan Action, atau dengan F9 pada keyboard dan pilih stop. Selanjutnya saya akan memberi script pada button ini dengan cara klik button lalu tekan F9 pada keyboard. On, release, go to and fly. Misalnya saya beri nama skip. Nah, button ini sudah memiliki fungsi. Jika diklik, maka dia akan memanggil frame yang bernama game. Selanjutnya saya akan membuat frame game tersebut dengan cara di layar 1 frame 2 saya tambahkan keyframe, dan saya rubah di label name-nya menjadi game. Di layar 2 frame 2 saya insert keyframe, saya stop. Nah, pada bagian ini saya ingin menampilkan bantuan garis agar dapat mempermudah saya untuk pemotongan gambar nantinya. Di view, grid, saya akan menampilkan show grid. Nah, di sini sudah tampil garis-garis tapi dengan skala yang kecil. Saya ingin mengubah ukuran kotak ini menjadi lebih besar dengan cara view, grid, dan edit grid. Saya ingin ukurannya 50 pixel kali 50 pixel. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya saya akan memasukkan gambar yang nantinya akan menjadi objek pada game ini. Saya memberi gambarnya. Nah, gambarnya sudah ada di flash. Sekarang saya akan mengatur skalanya. Yang saya inginkan, satu gambar ini akan ada 9 pecahan gambar. Jadi saya akan mengaturnya di sini. Saya rescale menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, dan saya menghitung kotak
berjumlah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di sini saya akan merubah ukurannya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menduplikat gambar ini dengan cara Ctrl D dan saya letakkan tepat di samping gambar tersebut dengan tujuan gambar ini menjadi panduan dalam game ini. Setelah itu, langkah selanjutnya saya akan memotong gambar ini menjadi pecahan-pecahan gambar sebanyak 9 gambar dengan cara break apart terlebih dahulu dengan cara Ctrl B pada keyboard. Nah, seperti ini. Selanjutnya select satu kotak, kurang lebih seperti itu, lalu tekan F8 untuk mengkonvert to simbol menjadi movie clip, lalu klik OK. Lakukan langkah ini untuk ke-9 potongan gambar nantinya. Nah, di sini saya sudah mempunyai 9 potongan gambar. Langkah selanjutnya saya akan memberi garis untuk memisah gambar-gambar tersebut dengan cara klik line tool, lalu drag garisnya sesuai dengan gambar tersebut. Nah, setelah itu saya akan mengubah garis-garis tadi untuk menjadikan grafik dengan cara select semua garis, lalu tekan F8 pada keyboard untuk mengkonvert simbol menjadi grafik, lalu itu. Nah, potongan-potongan gambar tersebut sudah dibagi dan sudah Anda dapat lihat potongan gambar tersebut lain-lain. Selanjutnya saya akan membuat area untuk menempatkan potongan gambar nantinya di bawah ini. Saya rubah warnanya menjadi abu-abu dan bentuknya saya biarkan hitam. Habis itu, dan saya akan mengubahnya menjadi grafik. Oke, tempatnya saya set sedikit itu. Selanjutnya saya akan memberikan instant name untuk mempermudah nantinya dalam memasukkan skrip. Saya akan mengisinya satu persatu. Seperti yang pertama ini, saya akan mengisi instant-nya menjadi A, yang kedua B, yang ketiga C, begitu pula sampai potongan gambar yang terakhir. Setelah itu saya akan duplikat lagi potongan gambar ini untuk dijadikan soal yang akan berada di bawah ini dengan tempat yang acak. Saya Ctrl D dan saya drag ke bawah, lalu tempatnya saya akan acak. Ini bertujuan agar mempersulit pemain
dalam menyatukan gambar menjadi yang utuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu gambar yang ada pada dalam garis-garis ini saya akan menambahkan target di belakangnya agar nantinya dalam pemberian script tidak keliru dengan gambar pecahan gambar yang berada di area di bawah ini. Saya akan memberi akhiran target. Beri semuanya sampai ke 9 potongan gambar itu. Beri akhiran target. Setelah semuanya berisi akhiran target, gambar yang berada pada dalam kotak ini, saya ingin style colornya saya rubah menjadi alpha. Itu bertujuan agar saat game pertama dimainkan, gambar-gambar yang berada di dalam kotak ini akan kelihatannya tidak ada. Saya rubah stylenya menjadi alpha sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah pemberian script yang saya lakukan pada layer 2 dan frame 2. Tekan F9 pada keyboard. Nah, yang pertama saya akan memberikan kondisi nilainya sama dengan 0 dengan cara ketikkan var nilai sama dengan 0. Selanjutnya, perlu saya ingatkan, di sini saya akan cukup membuat satu script untuk satu pecahan gambar saja, karena script itu akan bisa dipakai untuk seluruh pecahan gambar. Nah, di sini saya akan membuatnya satu, lalu mengcopy paste untuk semua pecahan gambar tersebut. Nah, saya akan membuat script untuk pecahan gambar yang saya beri instant name-nya tadi A. Yang pertama, saya akan mendeteksi posisi X dan Y dari A itu antara X awal A sama dengan A._X. Itu pula dengan Y-nya, Y awal A sama dengan A._Y. Setelah itu saya akan memberikan kondisi jika dia ditekan gimana dan jika dilepas gimana keadaannya. Yang pertama, saya akan mengisi jika ditekan A. On press, saya akan memberikan function jika ditekan pecahan gambar ini, saya akan ingin dia dapat di drag mana-mana dengan cara di start drag. Setelah itu saya akan membuatnya jika pecahan gambar ini dilepas, cara A.on release dan memberikan function karena dilepas, maka pecahan gambar ini tidak akan bisa lagi di drag. Saya akan menyetop untuk dapat di drag dengan cara this.stop drag.
Dan yang kedua, fungsinya jika pecahan gambar A ini menyentuh A target yang saya buat tadi, maka posisi dari pecahan gambar A ini, posisi X maupun Y-nya akan digantikan oleh posisi X dan Y dari A target ini. Dengan cara saya akan mengetikkan scriptnya di sini. This dot underscore X sama dengan load dot A target dot underscore X. Itu pula dengan Y-nya. This dot underscore Y sama dengan root dot A target dot underscore Y. Nah, seperti itu. Setelah tergantikan, maka pecahan gambar pertama ini saya akan hilangkan dengan cara A dot underscore visible sama dengan false. Setelah itu, setelah pecahan gambar pertama hilang, maka A target yang tadinya alfanya 0, saya akan naikkan alfanya menjadi 100. A target dot underscore alpha sama dengan menjadi 100. Setelah itu saya akan ini A target. Setelah itu saya akan memberikan nilai jika pecahan gambar yang A mengenai pecahan gambar A targetnya, saya akan memberi nilai 1, nilai plus. Dan jika nilainya sudah sama dengan 9, maka dia akan otomatis memanggil frame finish. Saya beri nama finish. Nah, seperti itu. Nah, artinya jika semuanya sudah selesai, maka dia akan langsung menuju frame finish ini. Nanti saya akan membuat frame finish ini setelah membuat script. Nah, ini baru jika mengenai A target, dan jika tidak, bagaimana? Saya akan membuat scriptnya di sini. Jika tidak, maka posisi X dan Y dari pecahan gambar A ini kembali ke posisi X dan Y awalnya. This dot underscore X sama dengan X awal A. Pula dengan posisi Y-nya. This dot underscore Y sama dengan Y awal A. Nah, seperti itu. Saya akan mencobanya dulu. Apabila sudah mau, baru saya akan mengcopy paste untuk semua pecahan gambar. 9, Ctrl Enter. Nah, ini yang nomor yang pertama. Nah,
ini sudah bisa di drag, dan lalu jika saya lepaskan di seberang tempat, maka dia akan kembali ke tempat semula. Dan jika mengenai target, maka ia tergantikan oleh A target yang alfanya 0 tadi berubah menjadi alfanya 100 di sini. Artinya script yang saya buat tadi sudah mau jalan. Selanjutnya saya akan membuat atau mengcopy paste script tadi pada semua gambar ini. Saya select, kemudian saya paste. Saya tinggal merubah X awal A menjadi B, dan A targetnya menjadi B target. Lakukan langkah ini sampai ke 9 potongan gambar tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai semua script untuk semua pecahan gambar tersebut. Dan langkah selanjutnya untuk pembuatan script saya rasa sudah. Kemudian saya akan membuat frame finish agar nantinya bisa langsung menuju ke sana. Dengan cara di layer 1 frame 3 saya insert blank keyframe, dan layer 2 saya insert keyframe, lalu saya berikan action stop, dan saya mengcopy gambar ini, saya paste, saya letakkan di tempat yang tadi, lalu saya akan mengkonvert simbol menjadi movie clip dengan cara menekan F8, pilih movie clip agar nantinya saya bisa menganimasikan di dalam gambar tersebut, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya saya akan menganimasikan gambar ini di dalamnya dengan cara klik 2 kali. Nah, di timeline ini saya akan menganimasikannya. Saya awali dengan insert keyframe pada frame ini, lalu create classic win. Awalnya saya beri alfanya sama dengan 0, dan pada frame akhir saya rescale menjadi lebih besar dan saya tempatkan berada di tengah. Sampai seperti itu. Ya, saya akan di sini saya akan memberikan sedikit animasi kayak gambarnya bercahaya. Saya memberi style brightness. Dan pada frame 75 saya insert keyframe, lalu insert classic win, dan frame akhir saya beri alpha 0. Lalu saya akan menambahkan new layer untuk memberikan script agar nantinya bisa langsung ke complete scene. Sini step 9 kita ketikkan rumus root dot to end fly, misalnya saya beri nama complete, dan saya kembali ke scene 1. Sini saya sudah mempunyai finish frame
saya akan memberi namanya di sini di label nih. Selanjutnya saya tinggal membuat complete scene. Secara kanan sebagai frame, ini saya memberi nama complete. Setelah itu di layer 2 nya ya setiap frame masukkan action, yaitu action stop. Setelah itu di layer 1 saya akan membuat tulisan, misalnya selamat. Coba warnanya menjadi biru, size-nya saya perbesar, letaknya saya atur lebih di tengah dan agak atas. Nah, itu langkah selanjutnya saya akan membuat button untuk mengulang game yang tadi. Antara tekan rectangle tool dan buat di sini. Itu saya ingin warnanya warna putih. Nah, gitu. Setelah itu saya akan memberikan label pada kotak ini yang bertuliskan ulang. Warnanya saya rubah menjadi warna merah dan size-nya saya perkecil sesuai dengan kotak. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menselect tulisan maupun kotak ini untuk saya jadikan button. Pada simbol menjadi button, lalu oke. Di sini saya sudah mempunyai button ulang yang nantinya akan berfungsi untuk mengulang game yang saya buat tadi. Saya ingin sama seperti button sebelumnya, pada saat disentuh warna backgroundnya akan berubah. Saya klik 2 kali. Di bagian upper saya insert keyframe, lalu backgroundnya saya akan berubah menjadi warna kuning seperti itu, dan tata letaknya saya atur sedikit lebih ke tengah ya, seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan script untuk menuju ke game yang tadi dengan cara F9 pada keyboard, lalu on, release, go to and play. Gamenya tadi saya beri nama namenya game, lalu saya akan coba game puzzle mulai. Akan mencoba memainkannya. Ya. Dan terakhir, nah, dia akan menuju sini ini dan langsung selamat. Nah, tadi sudah mau, dan jika diklik button ulang ini dia akan menuju game yang tadi. Nah, ini. Nah, simpel kan cara pembuatannya? Pesan saya, teruslah berkreasi selama itu masih bisa dikerjakan. Nah, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan